Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sore hari ini senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Best Story. Tribuners, di sore hari ini kita tentunya menghadirkan narasumber di Tribun Best Story yang kece. Tentunya juga sudah di sounding di berbagai sosial media kita, terutama di Instagram dan juga Facebook fanpage. Tribuners bisa lihat di sana temanya apa. Namun hari ini kita sudah live nih di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribuners. Di tahun 2024 ini ada salah satu agenda event yang tentunya sangat ditunggu-tunggu nih sama masyarakat Kota Ambon menjelang nanti di HUT Kota Ambon kita. Nah, untuk membahas terkait dengan agenda ini, Tribuners langsung aja kita spill Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2024. Kita sudah menghadirkan narasumber di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sore hari ini ada PJS Ketua AMGPM Daerah Kota Ambon, Bung William Toisuta, yang selanjutnya akan saya sapa. Bung Willy, selamat sore. Selanjutnya, selain ada Bung Willy di sini paling kanan Tribuners, ada Ketua Panitia LGJI Amboina 2024, Bung Engel Dadiara. Selamat sore. Selamat dan selamat sore. datang di studio Tribun Ambon kita. Yang tentunya di program ini ya, kita mengajak Tribuners untuk melihat sesuatu yang lagi hype, sesuatu informasi terupdate di Kota Ambon, dan salah satunya nih event yang kita tunggu-tunggu tentunya ya. Euforianya tuh selalu kerasa karena selalu menjelang di ulang tahun Kota Ambon tentunya. Dan kali ini Tribuners, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana persiapan dan prosesnya sejauh ini hingga menuju ke LGJI 2024, kita akan melihat dulu sebenarnya asal muasal lomba ini tuh seperti apa. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa lomba ini tuh diprakasai oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Kita sudah undang Bung Willy di sini untuk mungkin kita akan flashback jauh sebelum orang-orang pada tahu terkait dengan event ini ya. Mungkin bisa dijelaskan kapan sih sebenarnya dan kenapa AMGPM akhirnya bikin sebuah event yang sampai saat ini tuh orang-orang pada tungguin dan antusias masyarakat Kota Ambon untuk bisa melihat dan merasakan euforia ini tuh seperti apa? Terima kasih. Bahwa kira-kira pada tahun 70-an, 1970-an, Wow. itu ketika ada ulang tahun proklamasi. Okay. Jadi ada itu dari sekolah, instansi pemerintah maupun Polri, Paris. Ya. Nah, ada kedemikian serta pikiran dari Jokowi secara untuk bagaimana sebuah kegiatan sehingga tercetus lomba gerak jalan ini. Berarti bahkan di tahun yang anak-anak milenial tuh belum lahir ya, di tahun 70-an menuju ke 80. Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya, kenapa harus ada event gerak jalan yang menghadirkan saat itu ya, masih TNI Polri dari pemerintahan yang bergabung ya, seperti itu. Sekolah juga waktu itu. Lalu mereka merancang sebuah kegiatan nama lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan. Konsepnya pada saat itu dilaksanakan oleh pengurus besar Angkatan Muda. Namun karena lintas koordinasi pengurus besar Angkatan Muda itu dia bersentuhan itu dengan pemerintah provinsi. Maka kalau kegiatan di kota maka tidak terlalu tepat. Maka diberikan kepercayaan kepada Angkatan Muda BPM daerah Kota Ambon. Maka dari lomba gerak jalan indah itu ditambah kata satu, Ambon ya. Maka lomba gerak jalan indah Ambon.
Baik, dan dari tahun ke tahun Tribuners, terutama ya ketika Agustusan, euforia Agustusan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya di level Kota Ambon, tapi lomba gerak jalan indah ini pun sudah merambah di level desa yang ada di Provinsi Maluku begitu. Jadi pencetusnya dari AMGPM yang kemudian sudah merambah ke desa-desa ini sebuah apakah bisa dilihat sebagai salah satu pencapaian dari AMGPM sendiri? Karena kita tahu, Mhm. maka dia menjadi sebuah event sebagai event masyarakat pesta Mhm. raya. Mhm. Maka dengan juga mereka mencoba untuk dalam kemasan yang baru seperti apa. Mhm. Karena itu dia menjamu sampai di pelosok-pelosok, Mhm. bukan saja di Kota Ambon, tapi di lain-lain daerah itu juga melaksanakan hal yang sama. Mhm. Dan itu berawal dari Angkatan Muda UPM sebagai pencetus lomba gerak jalan indah ini. Baik, luar biasa. Ini memang harus dicatat serapi mungkin dan terkait dengan berdirinya atau dicetuskannya sebuah lomba yang sampai saat ini tuh masih terjaga. Gimana sih AMGPM bisa merawat sebuah kegiatan yang sedari dulu berpuluh tahun bahkan dicetuskannya hingga saat ini tuh masih eksis gitu. Ya, kalau kita dalam konteks merawat itu sudah pasti di Angkatan Muda Oke. ada program pengembangan, lalu ada satu nama program untuk peningkatan bakat, Oke. peningkatan bakat, maka tercetus dalam itu juga Hmm. termasuk dalam lomba jalan indah. Jadi daerah Kota Ambon kita di daerah sendiri ada program bidang dua, Ya. itu di situ termasuk lomba jalan indah ini. Jadi dia Oke. menjadi event tahunan bagi kita tiap tahun itu dilaksanakan. Baik, karena juga untuk mendorong ya minat dan bakat daripada member angkatan muda yang ada di dalam Kota Ambon khususnya seperti itu ya. Baik Tribuners, saya mau mengingatkan untuk kalian seperti biasa di Tribun Bastory kami juga membuka comment section untuk Tribuners yang mau bertanya mungkin atau tolong share dong euforia pengalaman kalian. Mungkin pernah menjadi peserta di tahun-tahun sebelumnya seperti itu ya. Boleh banget di comment section, kita pengen baca cerita juga dari kalian. Baik, kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan semenjak COVID-19 dia merebak di seluruh dunia dan salah satunya di Kota Ambon itu kita istilahnya apa ya, lumpuh semua kegiatan begitu ya, sekitar 3 tahun, 2 tahun belakangan. Eh, dan gerak jalan indah tentu saja tidak dilaksanakan pada saat itu ya. Semangat untuk membalikan lagi kegiatan ini di tahun setelah itu seperti apa sih, bisa flashback di tahun Ya, 2 tahun yang lalu? yang pertama kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap alat datar, bahwa ini sebuah event yang memang ditunggu dalam setiap tahun. Ya, karena itu kita mencoba dalam kemasan-kemasan yang baru, maka lomba perjalanan ini tetap berlangsung. Karena memang betul sudah disampaikan tadi bahwa itu kendala pada saat kita menghadapi status COVID-19, maka dia tidak sempat dijalankan. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Saya mau ke, ini kita udah 2024 ya, ke ketua panitia dulu nih, Bung Engel. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Apakah sudah dibukakan pendaftaran dan bagaimana prosesnya? Mungkin saya coba jelaskan sedikit mengenai struktur panitia. Boleh? Dari panitia itu ada beberapa seksi yang memang sudah terbentuk. Ada seksi acara, kelengkapan, masing-masing seksi sudah dengan tugasnya masing-masing. Jadi awalnya mungkin dari teman-teman seksi ada yang bekerja untuk membantu kita untuk soal pendanaan. Terus untuk ketahuan publik sekalian, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 5 Agustus kemarin dan nanti akan ditutup pada tanggal 11 September 2024. Masih ada range waktu nih. Sepanjang. Jadi mungkin untuk saudara yang mau daftar silakan, sekretariat selalu terbuka. Oke. Ya. Itu yang pertama. Terus soal persiapan kami dari panitia, yang pasti kami sering evaluasi per seksi, sejauh mana kerja seksinya di mana. Nah, kita saling koreksi biar yang masih kurang bisa ditambahkan dan bisa lebih ditingkatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesiapannya juga
kita mulai publikasi ke masyarakat. Kemarin juga ada salah satu kegiatan showcourse kita keliling Kota Ambon sambil menyampaikan kegiatan ini ke masyarakat Kota Ambon. Yang pastinya memang untuk kalangan masyarakat ya syukur-syukur yang bisa pantau di medsos. Tapi kalau yang belum punya contoh HP Android kan nggak tahu juga. Jadi sengaja kita publikasikan ke khalayak umum biar bisa tahu. Baik, kita mundur lagi nih di pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya ya, paling dekat lah tahun 2023. Saat itu saja sudah ramai, berapa peserta yang ikut disertakan pada tahun 2023 atau berapa grup gitu? Jadi untuk lomba gerak jalan lidah sendiri ini ada beberapa kategori. Di kategori anak, remaja, dewasa pun kita ada 3 kategori, dewasa putra, putri, dan campuran. Bahkan kita tambahkan juga di situ ada juara favorit. Ya. Berarti itu sama di tahun lalu begitu Setiap ya? tahun selalu Setiap ada. tahun, oke. Ya. Jadi juara favorit itu dilihat dari peserta, ya mungkin dari kostumnya di petunjuk pelaksanaan kegiatan sudah disampaikan soal kostum, mungkin dia daur ulang bahan-bahan kayak gitu. Jadi memang spesialis dikhususkan untuk juara favorit itu. Jadi untuk pesertanya itu untuk tahun kemarin 250 orang ribu. 250 regu bukan orang ya? Ya. Dalam satu regu itu terdapat jadi untuk ketentuannya satu barisan itu 10 kiri, 10 kanan tambah 1 pemimpin jadi 21 orang. 21. Iya. wow, ini bisa pecah rekor gitu ya. Kalau dipasang bisa keliling ke taman, kalau di Iya. Gabung. Tribuners, bantu saya menghitungnya ya, dari 21 orang dikalikan dengan 252 grup itu. Ya. Sebanyak itu yang meramaikan LGJI 2023 lalu begitu ya. Apakah ada tematik begitu setiap tahunnya? Jadi yang dari awal sudah sampaikan kemarin sempat vakum pada saat COVID-19. Ya, jadi 2019 ke 2023 itu memang masyarakat sudah pikir sudah tidak ada lagi LGJI. Jadi pada saat kemarin 2023 sengaja kita publikasikan awal dulu, terus kegiatan juga hampir sama kayak kemarin, support juga. Karena pada saat kita turun lapangan, masyarakat juga kaget, oh ternyata LGJI masih ada. Gitu. Jadi sengaja kayak gitu biar kembalikan lagi minat masyarakat kayak gitu. Itu artinya masyarakat tuh kangen berpartisipasi. Siap, dan bahkan yang bukan partisipasi ya, kita sebagai penikmat pun melihat Kota Ambon yang ramai, yang teduh, yang penuh dengan euforia, semangat positif gitu, terutama menyambut di hari kemerdekaan kita, hari ulang tahun Kota Ambon, itu menjadikan Ambon ramai lagi. Apalagi di masa Covid yang sudah mengunci diri di rumah, pergerakan terbatas dan lain sebagainya, masyarakat itu kangen akan beraktivitas di luar, dan LGJI menyambutnya di event tahun kemarin begitu ya. Perbedaannya dengan penyelenggaraan di tahun 2024 ini apa aja? Yang pertama perbedaannya soal konsep. Konsepnya memang kita berkaca dari tahun kemarin, ya, kita membenahi yang kurangnya di mana, lebih memantapkan. Terus yang kedua soal rute. Oke. Ya. Jadi awalnya rute itu kita gabungkan dari 3 kategori itu jadi satu rute. Tapi khusus untuk tahun 2024 ini rutenya kita bagi. Jadi anak remaja dengan rute yang lama, nanti dewasanya rute baru. Nah, rutenya sudah kita sampaikan di flyer juga, nanti bisa dilihat di flyer aja. Baik, Tribuners, tentu juga kita akan bantu informasikan terkait dengan rute, biar Tribuners yang mungkin nantinya akan memasang titik-titik buat nonton nih, mereka sudah bisa tahu kira-kira jagoannya akan melewati rute mana saja, seperti itu. Tribuners, silakan kalian yang pengen bertanya di kolom komentar ya. Mungkin masukan juga boleh banget, biar panitia dan juga AMGPM secara keseluruhan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan dari kritikan atau masukan dari Tribuners seperti itu. Ya, saya mau ke Bung Willy. Bung Willy, ini menjadi sebuah event besar yang tentunya ada banyak
instansi atau stakeholders yang seharusnya begitu mengambil andil untuk mengurus sebuah event ini begitu. Sejauh ini sistem koordinasinya atau komunikasi dengan pemerintahan itu dulu deh seperti apa? Nah, kalau kita karena itu di level kota, maka kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kota. Pemerintah kota untuk melakukan berbagai hal terkait dengan tanggung jawab berangkatan muda GPM, maka kita melakukan koordinasinya dengan pemerintah kota. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini pesta rakyat? Nah, itu pesta rakyat. Karena selain itu kita dalam memperingati HUT kota, tapi menjelang itu ada HUT Gereja Kristen Maluku tanggal 6 September kotanya. Dulu pada tahun-tahun penyelenggaraan sebelumnya itu juga kita dalam konsep pikiran HUT Hari Olahraga Nasional. Maka dia menjadi kemasan itu menjadi pesta rakyat untuk lomba gerak jalan indah ini. Kalau hitungnya begini, kalau satu orang itu punya kostum yang seharga ya mungkin minimal ya 200.000 atau 250.000. Satu orang dikalikan 21, dikalikan lagi 250, itu miliaran. Itu jumlahnya itu miliaran. Maka pada saat penyelenggaraan lomba itu, seluruh masyarakat, baik itu pedagang asongan, UMKM, itu terjadi peningkatan yang luar biasa, belanjanya luar biasa. Ada baik itu pembeli maupun penjual. Maka ini benar-benar sebuah event yang dikelola dan menjadi milik Angkatan Muda GPM yang harus kita jaga dan kita benahi sehingga ke depan menjadi pariwisata, peningkatan dan nilai-nilai pariwisata juga dapat di situ. Saya setuju bahwa melalui event ini tuh bisa menimbulkan multiplier effect untuk masyarakat kita begitu, terutama dari sisi perekonomian ya. Yang mana setiap pagelaran event ini kita bisa lihat bahwa masyarakat UMKM terutama sudah berbaris rapi gitu ya, di sekeliling lapangan Merdeka, di depan Gong Perdamaian. Hanya saja itu bakal menjadi catatan untuk panitia gitu ya, untuk turut menertibkan agar tidak semerawut begitu para pedagang maupun para penonton. Tapi kalau kita mau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya juga meliputi lapangan dan melihat proses berlangsung untuk pemanggilan ke peserta berikutnya itu jaraknya agak berjarak begitu ya. Jadi kayak semua aktivitas itu bisa dilakukan dengan indah gitu loh, orang-orang sembari menunggu peserta acaranya, sembari minum es misalnya, atau sembari melihat jajanan yang sedang ada juga penampilan-penampilan khusus yang luar biasa begitu ya. Baik, selain itu untuk melakukan dari sisi penertiban dan pengamanan, kerjasamanya sudah pasti dengan tim pengamanan seperti itu. Sejauh ini perkembangan komunikasi, kesiapan dari sisi ini itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab sama Ketua Panitia atau kalau kita terhadap seluruh barisan ini kan massa, ini kan massa. Pada saat itu penontonnya itu membuka tingkat dan begini. Kota Ambon ini pada tahun-tahun sebelumnya LGBT dilakukan melewati pusat sampai jauh sekali, jalurnya begitu panjang sampai ke daerah Benten tapi dengan kondisi transportasi yang makin besar dan berkembang, maka itu dia menjadi sebuah kendala dalam sebuah proses manajemen sebuah kegiatan. Oleh karena itu, baik kami dengan teman-teman panitia itu melakukan koordinasi itu yang pertama dengan pemerintah kota, baik itu Dinas Perhubungan, Satpol PP, lalu lintas, itu kami kerjasamanya baik sekali. Sehingga pada saat kegiatan itu berjalan, dapat terakomodir dengan baik. Namun agak sulitnya itu kalau penonton ini kan agak sedikit berat ini kalau penonton itu, kalau ini agak repot. Jadi ya bersyukurlah kita sekarang berada di tribun, maka berharap penonton itu bijaklah, karena bagaimanapun namanya lomba gerak jalan indah dipandang mata, kira-kira gitu. Iya, terutama nih ya yang mungkin ini kelompok atau grup
andalan kita udah turun nih, para fotografernya udah pada berasa berusuk di jalan tuh, jadi mungkin bisa lebih tertib lagi ya, tanpa harus ditertibkan sama tim pengamanan biar semuanya terlihat indah begitu ya. Bekerja sama untuk menjaga ketertiban, keamanan dan juga keindahan, biar substansi daripada kegiatan ini tuh nggak hilang gitu ya. Baik, kita ke kolom komentar. Apakah ada pertanyaan? Boleh nanti dikirimkan ke comment section baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Mimin, tolong dibantu. Nanti dibantu ya untuk terlihat. Oke. Selain itu ya, kalau sejauh ini sudah ada berapa pendaftar yang mendaftar? Kita terhitung kan udah dibuka dari 5 Agustus. Sudah banyakkah melihat antusias itu? Masih sedikit ya. Sementara memang untuk capaian kita total berapa kan itu belum bisa kita tentukan. Untuk sementara sudah beberapa barisan. Nah, ada juga mungkin dari tim barisannya sudah ke sekretariat untuk cek persyaratannya apa saja, yang kita butuhkan apa saja, terus ketentuan yang tidak boleh kita langgar apa saja sebelum mereka mendaftar. Mungkin sedikit penambahan juga soal pengamanan tadi. Kebetulan dalam kepanitiaan juga kita ada bentuk satu tim relawan juga. Ya, jadi itu dia di lapangannya nanti di luar tugas panitia juga dia membantu tim pengamanan untuk menjalankan. Nah, tim relawan ini nih diambil dari mana nih? Baik, untuk tim relawan itu kita dari pengurus daerah menyurati ke cabang-cabang. Jadi dari Kota Ambon ini totalnya ada 17 cabang, 4 ranting. Jadi kalau 2 orang masing-masing berarti ada 40 orang yang memang sudah kita siapkan. Ya, sudah siap. Bisa ikut menyukseskan kegiatan ini. Siap. Oke, tadi terkait dengan persyaratan hal-hal yang boleh nggak boleh dilakukan selama pagelaran ini, yang substansi yang ingin disampaikan ke Tribuners di acara ini mungkin boleh di-share. Baik, yang pertama mungkin kita lihat dulu ini judul lombanya apa dulu. Lomba Gerak Jalan Indah. Ya. Jadi yang pasti dinilai itu indah, bukan mohon maaf ada barisan yang gaya-gaya di jalan kayak gitu, enggak, itu enggak dinilai sama sekali. Dan ketentuan di persyaratan kita sudah ada. Memang apabila masih ada kedapatan seperti itu, memang langsung barisannya dibubarkan. Didiskualifikasi gitu ya. Yang pertama. Yang gaya-gayaan yang dimaksud itu seperti apa? Seringkali ini kayaknya ada tari-tarian atau disco-disco. Dance selama berbaris itu ya? Ya. Kalau itu memang tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya itu memang ada. Sengaja kenapa kita hilangkan? Karena itu sering menimbulkan kemacetan. Ya, iya, barisannya memang sudah kita atur sedemikian waktunya, contoh 5 menit, barisan dilepas. Tapi kalau apabila ada kegiatan seperti itu, otomatis kan terjadi penumpukan. Oke, make sense. Ini masuk akal sekali ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu, ada memang tidak semua, tapi beberapa misalkan mereka turut menampilkan dance atau tari-tarian lainnya, dan kita pikir itu mungkin bagian daripada penilaian begitu, padahal tidak ya, tapi cukup menghibur. Baik, lalu hal apa yang menjadi penilaian selain memang tema besarnya itu indah tadi? Baik, jadi untuk soal penilaian ini kita punya 11 juri yang sudah disiapkan. Ya, itu kita melibatkan TNI Polri, terus dari orang-orang yang memang dia punya basicnya soal berbaris ini. Terus ada juga dari instansi yang memang orangnya punya andil di situ juga tuh. Terus yang berikut juga ada, kita siapkan juga juri sela. Nah, juri sela itu di lapangan dia mantaunya untuk melihat apabila ada terjadi kesalahan yang dibuat barisan, nah nanti bisa saling cross check, nah dilaporkan ke juri inti kayak gitu. Ya. Jadi soal penjuriannya kita lihat dari keindahan, kerapian, terus kostumnya apa, seragamnya pas nggak kayak gitu. Ada juga di persyaratan itu kita sudah tentukan
nggak boleh ada unsur sara, oke. terus pornografi. Sudah itu kita sudah masukkan di persyaratan yang ditentukan. Seperti Oke, itu. untuk persyaratan pesertanya atau grup yang boleh mendaftar, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, karena mungkin digelar oleh AMGPM, sepertinya kayak grup lain di luar daripada AMGPM begitu, iya, menutup diri atau ditutup dirinya untuk bisa bergabung begitu. Apakah memang ada peraturan seperti itu di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Yang mungkin Pak begini, Oli. bahwa Bang Oli. dia terbuka umum. Ya. Dia tidak terbatas hanya dalam satu komunitas, tidak. Dia terbuka umum. Lomba gerak jalan indah Ambuina. Gitu ya. Kalau tahun evaluasi tahun 2023 itu dari seluruh kalangan masyarakat itu ada. Dari Kristen ada, Muslim ada, banyak yang lebih terlibat. Mungkin sedikit yang saya tambah bahwa konsep kita ini lomba gerak jalan indah. Kita mungkin sekitar 5% itu kita ambil dari peraturan baris-baris. Itu berbeda. Konsep gerak jalan indah dan peraturan baris-baris itu tidak. Maka lebih fokus kepada yang tadi saya sampaikan bahwa indah dipandang mata. Nah, gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang terlihat indah itu yang kita pegang menjadi dasar penilaian kita. Oke. Dari pagelaran-pagelaran LGJI dari tahun ke tahun, ini apakah ada cerita-cerita seru begitu ya ketika digelarnya LGJI di hari H? Kalau dari mata kita sebagai penonton, kita bisa lihat, aduh, kostum yang seru, yang keren-keren, ya, baris yang sangat indah. Bahkan saya masih ingat satu grup itu yang mereka pakai baju cele dengan Konde. bukan tumang sagu. Itu unik sekali dan sangat mewakili identitas kita sebagai masyarakat Maluku. Kalau dari panitia sendiri punya cerita-cerita seru lainnya enggak? Cerita seru. Kalau cerita seru sih banyak, cuma mungkin kita flashback berapa tahun yang belakangan, jadi kita berkacanya ke tahun kemarin aja. Banyak cerita seru yang terjadi kemarin untuk tahun 2023. Di antaranya salah satu contoh yang memang euforia luar LGJ yang sempat hilang tiba-tiba muncul, dan puji Tuhan antusias masyarakat itu lumayan juga. Padahal awalnya pikir kita karena beberapa tahun, 4 tahun, disampaikan ulang bahwa kegiatannya dilaksanakan, atau puji Tuhan masih ada peserta yang mendaftar, dan memang itu di luar yang kami prediksi dari panitia. Terus ya soal kostum ini yang saya sampaikan tadi awal, bahwa memang kostum-kostum unik ini yang memang jadi tanda kutip prioritas untuk yang tadi ada juga favorit. Oke, ini seru, kita sudah bisa Ada juga membayangkan. pakaian dari itu semacam Daur ulang. Oh ya. Dari Daur ulang. iya, daur ulang pakaian plastik bekas dibuat kostumnya. Ya. Oke, di tahun ini apakah ada kendala yang berarti begitu? Masih proses sampai nanti pendaftaran hingga implementasi di hari H nantinya. Kendala yang berarti saat ini struggle dengan hal apa? Kendala yang mana dulu? Iya, mengeluh. Coba dijabarkan. Begini, untuk kita ini kan karena kerjasama dengan pemerintah kota dan dia mengacu agenda kota, Ya. maka supply itu dari pemerintah kota. Kalau kendala untuk sepanjang perjalanan di pemerintah kota sama sekali tidak. Jadi kita kan itu atur loh kita di dalam konteks begini. Kalau memang sudah dekat-dekat ya sudah pasti ada. Jadi untuk kendala sama sekali tidak ada. Baik. Bagaimana dengan sponsorship-nya? Apakah memang ada spot khusus yang disediakan untuk para sponsorship bisa memperlihatkan produk-produk mereka misalnya? Baik, jadi untuk sponsorship tahun 2024 ini ada beberapa perusahaan yang sudah kami dekati, sudah masukkan proposal, tinggal tunggu polling balik saja. Jadi memang untuk dari sponsorship ini sudah kami siapkan stand-standnya nanti di garis finish. Jadi garis finishnya nanti di lokasi pemadam kebakaran dinas kota. Iya. Jadi sepanjang jalan itu memang kita khususkan untuk teman-teman yang menjadi sponsornya pada tahun 2024 ini.
Oke, wow, ini bisa membuka kesempatan juga untuk para calon-calon sponsorship akan mendapatkan tempat khusus untuk penggelaran produk mereka atau memperkenalkan. Bukan lumayan, ini merupakan kesempatan luar biasa juga sih bagi para sponsorship, karena masa yang begitu banyak, informasi produknya juga pasti akan terserap oleh masyarakat yang datang di lokasi pelaksanaan LGJI ini. Oke, puncak pelaksanaannya itu di hari apa? Hari H. Ya, jadi direncanakan sebenarnya kan untuk LGJI ini pelaksanaan biasanya sebelum tanggal 7 atau sesudah tanggal 7. Jadi pada 7 saat apa 17? 7 September. Oh, Iya. 7 September, oke. Karena berkaitan dengan HUT kota. Betul. Ya. Jadi kita cross cek balik ke dinas kota yang menyesuaikan agenda kota untuk tanggal 7 memang sudah full. Jadi gak bisa dipapaskan dengan kegiatan lain lagi, sudah full betul. Jadi petunjuk dari atas sudah turun ke tanggal 14 saja. Jadi pelaksanaannya nanti hari Sabtu tanggal 14 September itu jam 8 pagi sudah dibuka oleh pejabat wali kota langsung. Baik, kita menantikan euforia nanti di tanggal 14 pelaksanaan LGJI dengan euforia, kalian datang dengan dukungan, datang dengan suasana yang menggembirakan seperti itu ya. Kita juga pasti bakal bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak bersua begitu ya, dan saling, jangan lupa untuk di-storyin gitu. Pasti ada lomba-lomba seru lainnya nih untuk netizen, ada nggak? Untuk masyarakat yang mungkin postingan paling keren di sosmed dan yang lainnya, itu dipantau tidak? Jadi kemarin itu sempat dipikirkan kita mau buat satu lomba foto atau video terbaik yang disampaikan. Nanti kita balik perbincangkan ke teman-teman panitia. Oke. Kalau untuk sementara ini kita masih fokus ke pendaftaran dulu. Baik, kita tunggu informasi lanjutan karena itu bakal seru banget, dan itu juga akan mengenang LGJI Amboina 2024 di jejak digital itu. Ketika kita pengen melihat flashback di tahun 2024, tinggal buka LGJI 2024 dan kita lihat, oh Ambon di tahun itu tuh seperti gini gitu ya, melalui LGJI. Keren banget. Baik, ada lagi yang pengen disampaikan sebelum kita masuk ke closing? Ketua panitia dulu. Baik, bentar, belum closing statement. Saya mau bertanya ke Tribunas dulu, apakah ada yang sudah mengirimkan pertanyaannya, sharing seputar pengalamannya mengikuti kegiatan atau event LGJI di tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita closing? Nggak ada? Oke, kasih tanda dong. Baik, Tribuners, nanti kalau kalian sudah renggang dan bisa menonton live ini, jangan lupa untuk kunjungi juga sosmed kita Tribun Ambon untuk melihat informasi lanjutan, mungkin nanti akan kita update dari sini ya. Oke, sebagai closing statement kita mau mendengarkan dari Ketua Panitia dulu, Bung Tengyang. Baik, makasih. Mungkin yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon yang dalam hal ini selalu mengagendakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah ini di agenda tahunan pemerintah Kota Ambon. Ya memang dananya sudah dialokasikan, setiap tahun itu selalu ada. Terima kasih juga kepada dinas-dinas terkait yang turut andil dalam kegiatan ini nanti pada saatnya, dan sponsorship yang mungkin sudah kita dekati dan kebanyak, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bung Yang Willy. pertama, kita memang tidak bersentuhan langsung dengan peristiwa di era 70-an 80-an. Maka saya harus berterima kasih kepada para senior yang telah menurunkan catatan sejarah ini. Bahwa kalau catatan sejarah ini tidak ditulis, dia akan tertelan bumi seiring dengan waktu. Saya mengajak semua warga Kota Ambon untuk mari sama-sama bahwa event LGJI 2024 dia merupakan event kota, event pesta rakyat, dan sekaligus mempererat tali persaudaraan kita, mempererat hubungan kerjasama kita. Mari kita sama-sama melaksanakan yang terbaik bagi Kota Ambon ini menuju Ambon City of Music. Terima kasih.
Tribuners, mari kita gandengan untuk bisa menyukseskan kegiatan ini dan menjadi catatan sejarah seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Willy. Ini bisa masuk ke dalam identitas masyarakat Kota Ambon, masyarakat Basodara, saling kele, bukan saling kuku, begitu ya. Dan kita sukseskan kegiatan ini, euforia merasakan indahnya kebersamaan, indahnya euforia bersama dengan masyarakat lain bertemu di arena nanti ya. Terima kasih, semoga sukses dalam persiapannya menuju di hari H 14 September 2024 mendatang. Siap. Dan dimudahkan semua prosesnya, kita bakal kawal juga. Dan Tribuners, thank you so much. Kalian yang bertanya, mohon maaf ini kita udah closing ya, nanti akan dijawab di kesempatan selanjutnya. Mungkin kita akan beritakan terkait dengan pertanyaannya, atau kalian bisa update terus saja di tribunambon.com. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya Ajeng Natalia beserta kedua narasumber kece saya, ada Bu Willy, Ketua AMGPM, PJS AMGPM Daerah Kota Ambon, dan juga Ketua Panitia GJI Amboina 2024 ada Bung Engel di sini. Kita pamit, bakal jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk Anda dan selamat melanjutkan rutinitas Anda dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Selamat sore dan amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.